Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmunya yang telah disampaikan kepada kita bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ad-Duha bahwa di mana kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwasanya yang artinya bahwa akhirat, kehidupan akhirat adalah baik bagimu daripada dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya wal akhiratu darratain kal darratain. Dunia dan akhirat laksana wanita yang dimadu. Kal darratain ini, ketika kita memilih akhirat, maka dunia akan kita tinggalkan. Kalau kita cinta dunia, maka akhirat pun kita lupakan. Laksana kal darratain, yaitu kita tinggalkan dunia, akhirat. Kita tinggalkan dunia, akhirat dapat. Kita mengejar akhirat, dunia kita tinggalkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, sama niatu asya la tasba'u min sama niatin. Ada 8 perkara yang tidak pernah puas dengan 8 perkara. Yang pertama, wal aini min nazrin, wal ainu min nazrin, bahwa mata tidak pernah puas untuk memandang. Kemudian yang kedua adalah wal ardu min matrin, bahwa bumi itu tidak pernah puas, yaitu dari air hujan. Yang ketiga adalah wal unsa min zakarin, bahwa perempuan tidak akan pernah puas oleh laki-laki, atau laki-laki pun tidak pernah puas dengan perempuan. Wal alimu min ilmin, dan orang yang berilmu tidak akan puas dari ilmu, mengejar ilmu. Kemudian yang selanjutnya wal sa'ilu min mas'alatin, persoalan, seorang menghadapi persoalan tidak akan pernah puas menunggu jawabannya. Yang kemudian yang keenam adalah wal hirsin min jam'in, orang tidak pernah akan puas dengan hartanya. Harta sudah dimiliki tapi tidak pernah puas dan tidak pernah cukup, maka ia selalu mencarinya. Wal bahru min ma'in, bahwa lautan tidak akan pernah puas dengan airnya. Wal naru min hotobin, bahwa api tidak akan pernah puas membakar kayu bakar. Dari hadis ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita tentang sebab akibat. Sebab akibat ini yang kita lihat bahwa mata ini tidak pernah cukup untuk memandang. Dengan kata lain, bahwa mata ini selalu terbelalak memandang sana sini, melihat kekurangan kita, melihat kelebihan orang lain, yang kita tidak pernah puas dalam memandang orang yang di atas, sehingga selalu mencari cara
bagaimana kita harus melebihi daripada orang tersebut yang Allah memberikan nikmat kepadanya. La takhafanal faqri fa innallaha yukhawifka bin nari walam yukhawifka bil faqri. La takhafanal faqri fa innallaha khawafuka bin nari walam yukhawifka bil faqri. Apa kata Rasulullah? Jangan kamu takut miskin. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu jangan pernah takut miskin. Orang Arab melakukan atau melanjutkan bahwa la takhafanal faqra wa ana Abdul Ghani. Saya tidak takut miskin karena Allah Maha Kaya. Man kana bit'an indallahi qariban kana bainan nas ghariban. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasa asing oleh manusia itu sendiri. Orang tidak takut kepada manusia karena dia takut kepada Allah. Orang yang bergantung dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak pernah menggantungkan dirinya kepada manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-aqlu tuba liman aqla amiran wal hawa asiran. Orang beruntung ketika dia menggunakan akalnya dan membelakangi hawa nafsunya. Sebagai contoh, ketika ada kemaksiatan di depan, maka orang yang mempunyai akal tidak mau untuk melihat kemaksiatan itu. Dengan kata lain, dia menghindar dari kemaksiatan itu. Wawailun liman aqlu, orang akan rugi ketika akalnya asadu wal hawa amiron. Dia kalah akalnya dengan hawa nafsunya. Orang punya rumah mewah, harta berlimpah, mobil mewah, rumah di mana-mana, kontrakan banyak. Itu kita berdasarkan hawa nafsu kita pengen mengejar. Tapi hamba Allah Subhanahu wa taala dengan ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhindar dari itu semua. Ia gunakan hartanya ketika Allah titipkan harta tersebut, dia kembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.